Ada platform exchange meme coin baru. Minggu ini ada banyak update di ruang Cryptosias. Mulai dari 2 akuisisi besar sampai update seputar ETF kripto berikutnya yang mungkin akan disetujui SEC. Jadi ayo cepat merapat dan pastikan kalian tidak ketinggalan update-update penting ini hanya di Crypto Discover. Di update pertama, kita akan bahas tren terbaru di pasar Cryptosias. Meme coin dengan konsep startup dan nilai tokennya yang naik sampai lebih dari $200 juta dalam beberapa hari terakhir. Launchcoin, native token dari platform Believe, adalah ide dari pengusaha Ben Pasternack. Believe adalah platform SocialFi yang dibangun di X yang dulu dikenal sebagai Twitter, yang dirancang untuk membuat peluncuran token semudah membalas tweet. Pengguna bisa membuat token dengan menulis @launchacoin di kolom komen dan menambahkan ticker dan nama token mereka. Lalu sistem secara otomatis mencetak dan listing token ini dan orang-orang bisa mulai berinvestasi dalam token tersebut. Rally ini dipicu hype seputar beberapa token termasuk Noodle dan Launchcoin. Noodle mendukung game browser di Believe di mana para pemain menerima token dengan mengalahkan pemain lain dalam kompetisi game Snake dalam real time. Selain itu, pendiri Believe, Ben Pasternack, mengumumkan fitur-fitur baru dalam proses, termasuk tools untuk pembangun dan perangkat pengembangan yang mengintegrasikan token Believe ke dalam aplikasi eksternal. Dengan meningkatnya minat pengguna dan perkembangan utilitas, Launchcoin dengan cepat menjadi salah satu proyek yang paling menarik di ruang SocialFi. Namun perkembangan ini pun menghadapi berbagai kritik. Dengan banyak orang yang menyatakan kalau proyek yang diluncurkan di Believe bukan proyek nyata, tapi hanya sekedar meme coin. Bagaimana menurut Cryptosias? Apa kalian setuju? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Sementara itu, di berita merger dan akuisisi, menyusul berita minggu lalu tentang platform perdagangan opsi kripto Deribit yang akan diakuisisi oleh Coinbase senilai $2,7 miliar, kali ini platform perdagangan opsi terdesentralisasi tampaknya juga akan diakuisisi. Synthetix, protokol derivatif DeFi ternama, mengusulkan untuk mengakuisisi Derive dengan pertukaran token senilai $27 juta. Langkah ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan ekosistem dan meningkatkan penawaran derivatif mereka. Akuisisi ini melibatkan pertukaran 27 token Derive DRV dengan satu token Synthetix SNX dengan penguncian 3 bulan yang diikuti periode vesting 9 bulan. Synthetix berencana untuk mencetak hingga 29,3 juta token SNX untuk memfasilitasi kesepakatan ini. Derive yang dikenal sebagai Lyra sebelumnya berada di dalam ekosistem Synthetix pada tahun 2021. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan ini menjadi independen, mengembangkan platform perdagangan perpetual futures dan opsi mereka sendiri, dan dalam beberapa tahun terakhir berhasil menjadi pemimpin industri dalam perdagangan opsi terdesentralisasi. Akuisisi ulang ini menjadi bagian dari strategi Synthetix yang lebih luas untuk mengintegrasikan kembali ekosistemnya secara vertikal, menyusul akuisisi serupa terhadap Quenta dan TLX. Proposal tersebut yang dikenal sebagai SIP 415 memerlukan persetujuan dari Dewan Spartan Synthetix dan para pemegang token Derive. Sementara Synthetix melihat ini sebagai konsolidasi strategis, beberapa anggota komunitas Derive khawatir tentang valuasi dan manfaat dari kesepakatan tersebut. Sebelum proposal ini diajukan, token DRV diperdagangkan di harga 40 sen dan saat ini ada di harga 25 sen, yang menunjukkan kekhawatiran para pemegang token DRV seputar akuisisi Synthetix yang memiliki reputasi negatif selama beberapa tahun terakhir. Dan kali ini update akuisisi dari proyek ternama CryptoPunks. Tapi ini bukan akuisisi kripto biasa, Cryptosias. Ini lebih seperti menyerahkan Mona Lisa ke museum yang dikelola sesama seniman. Bingung? Ayo kita sama-sama uraikan. 3 tahun setelah Yuga Labs mengakuisisi CryptoPunks dari Larva Labs, mereka sekarang menyerahkan proyek mereka kepada Infinite Node Foundation yang baru saja dibentuk. Sebuah lembaga non-profit dengan misi untuk lebih fokus pada melestarikan seni digital dan tidak sekedar mengambil keuntungan. Mereka sedang membangun kuil seluas 1.114,84 meter persegi di Palo Alto untuk menampung 10.000 punk. Tidak akan ada lagi JPEG yang hilang di dompet dan tampaknya sejarah punk akan jadi permanen. Bahkan kreator asli CryptoPunks, Matt Hall dan John Watkinson, kembali berkarya bersama salah satu pendiri Yuga. Jadi apa arti dari gerakan ini? Mungkin NFT belum mati. Mungkin ini justru bisa membuat NFT akhirnya berkembang dari aset spekulatif menjadi artefak digital. Pasar bereaksi positif terhadap berita tersebut dengan harga dasar CryptoPunk naik dari sekitar 45 ETH sebelum pengumuman jadi 48 ETH setelah pengumuman, memberi CryptoPunk termurah nilai sekitar 120.000 US dollar. Langkah besar berikutnya adalah dari Grayscale yang mengajukan peluncuran Solana ETF di NYSE. Tapi sesuai perkiraan banyak orang, tampaknya SEC belum siap dan memilih untuk menunda keputusannya, menetapkan batas waktu akhir sampai bulan Oktober 2025. Berdasarkan aturan saat ini, SEC memiliki waktu sampai 240 hari untuk menanggapinya. Ini sebuah pengajuan yang signifikan, Cryptosias. Sementara Bitcoin ETF dan Ethereum ETF mendapatkan daya tarik baru-baru ini, Solana ETF akan menjadi salah satu langkah besar pertama untuk penerimaan altcoin yang lebih luas oleh lembaga. Tapi kita perlu ingat, Cryptosias, Solana tidak memiliki sejarah regulasi yang mulus.
Di bawah mantan ketua SEC, Gary Gensler, Solana dicap sebagai sekuritas yang mempersulit banyak hal. Namun, dengan perubahan arah politik dan meningkatnya tekanan untuk memodernisasi regulasi kripto Amerika Serikat, ada kemungkinan proposal ini bisa ditinjau dengan lebih adil. Sementara itu, token Solana terus berkinerja baik. Sol saat penulisan diperdagangkan di sekitar $171 menunjukkan minat investor yang kuat bahkan tanpa Solana ETF. Terlepas dari apakah ETF ini disetujui atau tidak, ini menjadi tanda yang jelas kalau keuangan tradisional sedang mempertimbangkan berbagai proyek lain juga, tidak hanya Bitcoin. Dan ini bisa berarti akan ada perubahan besar di masa mendatang untuk kripto. Mulai dari update-update akuisisi NFT Solana ETF sampai ke platform perdagangan terbaru meme coin, kita terus melihat adanya perkembangan di ruang kripto. Kalau Cryptosias sendiri bagaimana? Kalian sudah pernah coba platform Believe belum? Pastikan kalian tidak ketinggalan update terbaru segala hal kripto di channel X kita @cdcryptosias dan juga di Discord Crypto World ID. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Ciao Cryptosias!